Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 600. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia segera membawa Mo Yuanbei, Gu Junren, dan Lao Yuan bergegas keluar dari batasan ruang. Pergi. Beberapa orang itu berubah menjadi aliran cahaya, melarikan diri ke dalam kehampaan, dan menghilang dengan cepat. Di saat melarikan diri ke dalam kehampaan, Qin Chen segera memasukkan Lao Yuan dan yang lainnya ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Sosok Qin Chen berubah menjadi cahaya guntur. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Di sisi lain, Molly dan iblis api merah juga memanfaatkan kesempatan itu. Botol iblis penelan langit muncul. Mereka berdua juga melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang secara langsung. Hah, ada ikan yang berhasil lolos, kata ahli surgawi itu yang menggunakan pengekaan ruang. Dia mengerutkan kening. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa melarikan diri kemanapun. Satu orang ahli surgawi itu menus dingin. Dan segera kekuatan yang mengerikan keluar dari tubuhnya menarik semua tekanan langit kepadanya. Tekanan mengerikan dari dao surgawi segera terkonsentrasi kepada orang ini. Dan itu jatuh dengan gila-gilaan. Orang itu terus mengerang. Dan kilau keemasan di tubuhnya terus melonjak. Dao surgawi tidak dapat melukainya. Setelah orang ini melawan tekanan dao surga, kekuatan Xiu Chengje segera pulih dalam jumlah besar. Mati. Dia langsung melayangkan telapak tangannya dan menghantam Raja Iblis. Segera kekuatan tak berujung menelan Raja Iblis. Apa? Kali ini Raja Iblis akhirnya tidak bisa menahan. Dengan ledakan dia menjerit. Raja Iblis itu seketika meledak dan pedang di tangannya terlempar keluar membentur ke tanah. Sampah sialan ini menghabiskan begitu banyak waktu, kata Xiu Chengje. Dia menus dingin. Dan kemudian dia menembak lagi ke arah 4 iblis alien teratas. Iblis terkemuka dan 3 iblis alien lainnya nampak bergabung. Sesaat kemudian setelah ahli surgawi itu memenggal 2 dari mereka, 2 lainnya melarikan diri. Melihat itu, Xiu Chengje langsung bergegas keluar dan mengejar kedua master iblis itu. Beberapa ikan kecil lolos sebelumnya, jadi serahkan kepada kami berdua. 2 ahli surgawi itu langsung terbang ke langit. Satu mengejar iblis api merah dan Molly, dan yang lainnya mengejar Qin Chen. Mereka terlalu cepat dan menghilang ke dalam kehampaan. Mereka mengejar Qin Chen dan lainnya. Sesaat kemudian kekosongan tak berujung menyusut oleh mereka dan dengan cepat mendekati Qin Chen dan lainnya. Tiba-tiba beberapa ahli surgawi pergi dari sana. Di saat sebagian ahli surgawi itu pergi, saat ini Sangguan Sinner adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan. Menghadapi krisis dan peluang bagus seperti itu, Sangguan Sinner bahkan tidak melarikan diri. Tubuh Sangguan Sinner memancarkan energi iblis dan esensi sejati, melawan paksaan ahli surgawi, dan gelang berlian melayang di atas kepalanya memancarkan napas kemegahan. Ada satu ikan di sini, tapi dia tidak kabur. Ahli surgawi yang tersisa menyadari bahwa Sangguan Sinner tidak melarikan diri. Sesaat kemudian sudut mulut mereka tiba-tiba mencibir. Orang ini seharusnya ketakutan sampai bodoh, jadi dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Akan tetapi aura di tubuhnya sedikit menarik, dengan kekuatan ras manusia dan kekuatan ras iblis alien. Namun dia sebenarnya adalah manusia. Ini cukup menarik. Tapi dia bukan orang di ranah alam suci, bunuh saja secara langsung. Salah satu ahli surgawi itu mencibir, telapak tangannya terangkat. Seketika kekuatan mengerikan mengembun di telapak tangannya. Mati, ahli surgawi itu akan menghantam Sangguan Sinner. Saat ini Sangguan Sinner buru-buru mengangkat kepalanya dan berkata, Tuanku, berbelas kasihlah, saya ingin menyerah kepada Anda dan menjadi pemandu jalan Anda di benua Tianwu ini. Dan saya memiliki informasi penting untuk diberitahukan kepada Anda.
Teriak Sangguan Sinar dengan mata yang cemas, nadanya sangat tegang dan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah alasan mendasar mengapa dia tidak melarikan diri. Dia ingin menyerah kepada ahli surgawi itu dan mengejar yang kuat untuk mencari kekuatan yang lebih kuat. Bisa dikatakan dia sedang berjudi dan mempertaruhkan nyawanya. Hahaha, apakah kamu punya informasi penting? Ini hanya benua kecil. Saya tidak perlu Anda untuk memimpin jalan, kata ahli surgawi itu. Dia tertawa. Dia mengabaikan kata-kata Sangguan Sinar sama sekali, dan serangan di tangannya terus berjatuhan tanpa henti kepada Sangguan Sinar. Tuanku, Anda tidak akan dapat menemukan asal-usul langit dan bumi di benua ini. Ada rahasia di benua ini. Hanya orang-orang kami di benua Tianwu yang tahu, teriak Sangguan Sinar dengan ngeri. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengabaikannya sama sekali dan bahkan akan membunuhnya secara langsung. Dalam ketakutan, Sangguan Sinar langsung meledak dengan seluruh kekuatan terkuatnya. Dia dengan gila-gilaan mendesak esensi sejati dan juga energi iblis. Di saat yang sama, darah menyembur keluar, berubah menjadi serangkaian rune aneh bergabung dengan gelang berlian. Gelang berlian itu berhenti di depannya dan menahan serangan ahli surgawi itu. Segera gelang berlian itu bergetar hebat. Itu meledak dan darah di atasnya redup, seolah-olah gelang berlian itu telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Kemudian kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Sangguan Sinar. Seketika Sangguan Sinar menyemburkan seteguk darah. Seluruh sosoknya nampak sangat terluka. Apakah ini kekuatan orang kuat dari surga? Gumam Sangguan Sinar. Nampak dia ketakutan, akan tetapi nampak dia belum mati. Orang ini belum mati. Ahli surgawi yang menembak sebelumnya nampak memiliki wajah yang jelek. Dia menus dingin. Dia tidak menyangka Sangguan Sinar ini akan dapat menahan serangannya. Orang suci ini ingin melihat berapa kali kamu bisa menahannya, kata ahli surga itu. Dia menus dingin, matanya suram. Kekuatan tak berujung kembali mengembun di telapak tangannya dan dia akan segera menghantam Sangguan Sinar lagi. Namun di saat itu sebuah telapak tangan muncul dan menghentikan serangan ahli surgawi itu. Jianping, tunggu sebentar, kata ahli surgawi wanita itu. Ling Luling, apa yang kamu lakukan? Kata Jianping seraya mengerutkan kening. Ahli surgawi yang menyerang sebelumnya itu ternyata bernama Jianping, dan ahli surgawi wanita itu ternyata bernama Ling Luling. Jangan bunuh dia dulu, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padanya, kata Ling Luling seraya memandang Sangguan Sinar dengan acuh tak acuh. Saat kemudian dia mengangkat tangannya, segera Sangguan Sinar ditarik ke depannya. Itu hanya semut bawah belaka, Ling Luling, apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya Jianping dengan bingung. Saya ingin menghitung lokasi asal-usul benua ini, kata Ling Luling. Apa? Mendengar ini ahli surgawi lainnya nampak terkejut. Karena menurut mereka asal-usul dari langit dan bumi dari benua bawah akan sangat mudah untuk mereka temukan. Karena menurut mereka dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menemukan asal-usul benua ini. Jianping, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya sendiri, kata Ling Luling dengan sedikit marah. Baik, aku akan mencobanya, kata Jianping. Dia mencibir. Kemudian dia menggunakan kekuatan khusus untuk menemukan asal-usul langit dan bumi dari benua ini. Namun kali ini ketika dia mengikuti kekuatan langit dan bumi, dia menemukan bahwa aturan di depan kabur. Itu seperti dalam kabut. Tidak mungkin menemukan lokasi sebenarnya. Ada sebuah kekuatan tak terlihat yang menghalangi pandangannya. Seseorang mengaburkan rahasia benua ini, sehingga asal-usul benua ini tersembunyi. Bagaimana ini mungkin? Kata Jianping. Dia kaget. Jelas bahwa orang kuat telah memblokir jalan langit dan bumi dari benua ini. Ini hanya benua bawah, ada yang bisa melakukan ini. Bagaimana ini mungkin? Memikirkan hal ini, Jianping tidak bisa menahan keterkejutannya. Pada saat ini Jianping memikirkan apa yang dikatakan oleh Sangguan Sinar sebelumnya. Memikirkan rahasia yang dia katakan dan tidak dapat menemukan asal-usul langit dan bumi. Sesaat kemudian dia langsung mengambil Sangguan Sinar dan dia memegang leher Sangguan Sinar dengan tangan kanannya. Kemudian dia berkata dengan dingin, katakan, di mana asal-usul benua ini? Dan benua ini apa rahasianya?
Leher Sangguan Sinar dicengkeram dan seluruh tubuhnya kesakitan. Kemudian dia berkata, "Tuanku, lepaskan aku lebih dulu." Namun Jianping mengabaikannya. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati Sangguan Sinar. Dia hanya ingin tahu apa yang ingin dia ketahui. Saat ini wajah Sangguan Sinar memerah, tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apapun. Mata Jianping dingin. Karakter seperti apa dia? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh Sangguan Sinar? Sangguan Sinar ini jelas ingin membuat persyaratan dengannya. "Tidakkah kamu pikir jika kamu tidak berbicara, orang suci ini tidak memiliki cara lain?" kata Jianping. Dia mencibir. Kemudian dia mengangkat tangannya. Seketika kekuatan jiwa yang menakutkan mengalir langsung ke dalam pikiran Sangguan Sinar, jelas untuk mencari jiwanya. Namun sesaat kemudian ekspresi Jianping Dao nampak berubah. Pihak lain ternyata telah menetapkan larangan dalam pikirannya. Dan dia lebih suka meledakkan jiwanya sendiri daripada membiarkan orang lain mencari jiwanya. "Apakah orang-orang di benua ini begitu keras kepala?" gumam Jianping Dao. "Tuanku, aku hanya ingin hidup. Namaku adalah Sangguan Sinar. Aku orang pertama di benua ini. Beberapa rahasia hanya diketahui olehku. Saat aku mati, rahasia ini akan menghilang bersamaku. Karena kamu memaksakan pencarian jiwa, jiwaku pasti akan meledak. Ada rahasia besar di benua ini, bahkan untuk ahli surgawi, itu juga adalah rahasia besar," kata Sangguan Sinar. Dia berkata dengan kesakitan, namun dia sangat bertekad. Mendengar ada rahasia besar bahkan untuk ahli surga. Ahli surgawi lainnya nampak terkejut. Kemudian Ling Luling berkata, "Jianping Dao, lepaskan dia. Dengarkan apa yang dia katakan dulu." Mendengar ini Jianping Dao nampak ragu sejenak, namun pada akhirnya dia melepaskan Sangguan Sinar. Tenggorokan Sangguan Sinar nampak layu dan dia tiba-tiba batuk darah. "Silahkan, katakan apa rahasianya?" tanya Jianping Dao dengan acuh tak acuh. "Tuan-tuan semuanya, izinkan saya untuk menyembuhkan luka terlebih dahulu," kata Sangguan Sinar. Saat ini dia terluka dan lukanya sangat serius. Jika dia tidak menyembuhkan diri terlebih dahulu, kemungkinan besar dia akan lumpuh. "Kamu ingin mati," kata Jianping Dao. Dia menjadi marah. Pihak lain masih berani bernegosiasi dengannya. Namun Ling Luling menghentikan Jianping Dao. Sebuah pil muncul di tangan Ling Luling. Begitu pil ini muncul, aura yang mencengangkan melonjak antara langit dan bumi. "Ini adalah pil penyembuhan. Kamu bisa mengambilnya." Ling Luling melemparkan pil itu kepada Sangguan Sinar. "Tetapi jika kamu berbohong kepada orang suci ini, maka saya akan pastikan kamu akan lebih menyedihkan dari sebelumnya," kata Ling Luling. Dia mengancam. Ini, Sangguan Sinar melihat pil itu dengan kaget. Sebelum dia menelan pil itu, dia sudah merasa lukanya sembuh dengan cepat. Pil suci. Pil yang mengerikan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pil tingkat 9. Tetapi itu pil tingkat 10 tingkat suci. Melihat pil itu, mata Sangguan Sinar berkilat dan dia sangat gembira. Dia kemudian menelan pil itu. Segera dia bersila dan mulai menyembuhkan lukanya dengan cepat. "Ling Luling, mengapa kamu memberikan pil itu kepada ahli manusia dari dunia bawah ini?" kata Jianping Dao. Dia melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit tidak senang. Ling Luling tidak berbicara, akan tetapi dia bergumam, "Saya sedikit penasaran dengan benua ini sekarang." Di saat Sangguan Sinar sedang menyembuhkan diri, saat ini di tempat lain, di sebuah keampan puluhan ribu mil jauhnya, nampak dua bayangan melarikan diri dengan cepat. Itu adalah Molly dan Iblis Api Merah yang melarikan diri sebelumnya. Sedangkan orang yang mengejar di belakangnya adalah seorang pria yang merupakan salah satu dari ahli surgawi. Ahli surgawi ini sangat cepat. Ruang dengan cepat berlalu di belakangnya, dan dia dengan cepat mendekati Molly dan Iblis Api Merah. "Tuan Iblis Api Merah, orang itu akan segera menyusul. Apa yang harus kita lakukan?" kata Molly. Wajahnya penuh kecemasan dan juga ketegangan. Dia merasa napas yang menakutkan mendekat dengan cepat, benar-benar mengunci mereka. "Kurang ajar!" Iblis Api Merah dengan marah mendesak botol setan penelan langit.
Botol setan penahan langit itu terus berkedip dalam kehampaan, melintasi ruang, akan tetapi tidak dapat melarikan diri dari kejaran ahli surgawi itu. Dua semut bisa lari seperti ini, tapi sayangnya di depan orang suci ini kemana kamu bisa pergi? Kata ahli surgawi itu, dia mencibir. Setelah beberapa pelacakan, dia sudah melihat botol setan penahan langit di depan. Serahkan kepada orang suci ini, kata ahli surgawi itu. Dia langsung menembak ke arah botol setan penahan langit. Seketika botol setan penahan langit terguncang dan kemudian terlempar ke dalam kehampaan, mengirim Molly dan iblis api merah terbang keluar bersama. Keduanya kemudian memuntahkan darah, nampak sangat terluka. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.